Oke, baik. Pelajaran kita selanjutnya adalah PPKN dari LKS tema 3, subtema 1. Kebudayaan dan kerjasama dalam keberagaman. Nah, kebudayaan merupakan jati diri dari suatu bangsa. Salah satu keanekaragam tersebut berbentuk kesenian daerah. Kesenian daerah terbagi menjadi tarian, lagu, dan alat musik daerah. Tarian daerah. Kita akan bahas itu pertama. Tari tradisional daerah juga disebut tari adat. Tarian daerah adalah tarian yang memiliki gerak tertentu yang diikat oleh tatanan budaya setempat, baik secara etika dan estetika yang menggambarkan ciri khas dari masyarakat suatu daerah. Misalnya, tari untuk menyambut tamu, tari untuk meminta keselamatan, dan tari perang. Nah, kita lihat tari menyambut tamu. Contohnya ada tari baksa dari Kalimantan Selatan. Kemudian tari meminta keselamatan. Contohnya tari pendek dari Bali. Kemudian ada tari perang. Itu tari Beksan Lawung Agung dari Jawa. Oke, selanjutnya alat musik daerah. Alat musik daerah adalah alat musik yang diciptakan oleh masyarakat setempat dan dikembangkan secara turun-menurun. Contohnya ada derdek dari Kalimantan, ada angklung dari Jawa Barat, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, ada telempong pacik dari Sumatera Barat, ada gamelan dari Jawa dan Bali, kolintang dari Sulawesi Utara, serta saluang dari Minang. Oke, selanjutnya ada lagu daerah. Ya. Nah, lagu daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat daerah lain. Misalnya Anju Ahu dari Aceh, Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Angin Mamili dari Sulawesi Selatan, dan Apuse dari Papua. Nah, kerjasama dalam keberagaman. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kerjasama merupakan usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan bersama. Nah, berikut beberapa kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Yang pertama, membiasakan kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama yang dilaksanakan di lingkungan sekolah disarankan rasa saling membantu dan saling menyayangi. Nah, cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Kemudian melaksanakan aturan sekolah. Kemudian meraih tujuan secara bersama-sama. Kemudian membiasakan kerjasama di lingkungan pergaulan. Nah, lingkungan pergaulan membutuhkan kerjasama yang baik dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Manfaat dan efektivitas pergaulan dapat ditingkatkan melalui beberapa hal. Yang pertama, membina keseleraan dalam pergaulan. Kemudian membina sikap saling menghargai dan kerjasama. Memilih dan menentukan pergaulan yang bersifat positif. Nah, kemudian membiasakan kerjasama di lingkungan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut. Sekolah secara khusus dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat. Kemudian siswa ikut dalam kegiatan masyarakat. Nah, manfaat kerjasama dalam keragaman. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Nah, perhatikan beberapa manfaat kerja sama kelompok, yaitu sebagai berikut. Untuk pemersatu budaya yang beragam, ya. Nah, kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, dan dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Nah, keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial.
Nah, contohnya, Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Nah, jadi kita pasti mempunyai teman yang apa? Yang mungkin berbeda suku, berbeda budaya dan agama ya. Jadi meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, baik. Toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku menghargai segala perbedaan dengan sesama manusia ya. Yang pertama kita akan bahas toleransi dalam keragaman agama ya. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang sudah yang diresmikan ya. Jadi banyak orang Indonesia yang yang memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, dalam toleransi antar umat beragama, kita harus mewujudkan tindakan seperti yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Kemudian, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Kemudian, kita harus beribadah dengan baik sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Kemudian memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Kemudian kedua ada toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pada pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Kemudian nomor 3, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Keempat, ada toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan. Nah, sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender dan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman laki-laki dan perempuan dalam berteman. Kemudian memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Oke, baik. Ini adalah tugas kalian mengerjakan LKS tema 3, evaluasi subtema 1, mata pelajaran PPKN halaman 31 bagian A dan bagian B. Oke, selamat mengerjakan.